Selamat datang di CSM, cerita seputar musik dan perjalanan hidup. Ini program terbaru dari teman bermain Lavi. Jadi program ngobrol ya, kita ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman musisi di Lombok. Salah satunya ini adalah salah satu bintang tamu yang saya datangkan nih, bintang tamu apa ya ini? Pangkatnya nih banyak banget nih pangkatnya nih. Musisi iya, pelukis iya, komikus iya, IT juga iya kayaknya nih om ya. Cynthia Medpop. Bukan dong. Om, saya nih mau nanya-nanya nih om. Apa namanya? Kenapa musik om? Kenapa musik yang dipilih maksudnya? Nggak milih sih tapi ya. Cuma jalan-jalan aja. Mungkin musik yang lebih intens ya di dunia kesenian yang saya jalanin. Selain desain, terus melukis atau terus ada bikin komik, ada nulis dan lain. Jadi musik sebagai media atau kendaraan saya untuk kesenian-kesenian yang lainnya. Dari tahun berapa mulai om kalau boleh tahu? Kalau musik sih yang intensnya tuh pas bikin grup band ya sekitar tahun 2000-an ya. Oh iya pernah band juga ya sebelum solo ya? Iya, waktu itu namanya Tasmania, terus ganti nama jadi On Off nggak salah tahun 2002 apa 2003. Tasmania itu 2002. Tasmania itu sekitar tahun 2001-an pokoknya. 2000-an awal-awal. Terus ganti jadi On Off di tahun 2023 resminya. Nah terus itu udah ngeluarin album apa gimana? Ya, dia tuh albumnya itu versi live, ada mini album, ada yang album versi live. Banyak sih ya, tapi saya itu rekam live semua ya? Iya, pas di studio juga ada kan studio langsung kita bisa direkam di sana. Terus itu juga apa? Ya hasilnya ya gitu. Terus sekarang udah banyak hilang kan karena komputer jebol gini-gini, jadi udah nggak ada. Itu rekam live? Tinggal satu aja yang ada masih. Ini rekam live nih antara low budget atau gimana? Jadi waktu itu pas kita rekam itu studionya bilang. Si on off nih om ya? Studionya itu bilang di sini juga bisa rekaman langsung kita rekamin bisa. Bayarnya kalau nggak 50.000 per jam, jadi diserang kan lagu ya. Terus pas itu kita rekam waktu itu di studio bambu namanya. Pas kita main terus langsung direkam, denger lagunya kayak gitu langsung diotomatisin. Kalau sekarang kan banyak orang yang rekam juga kan misalnya perform di mana terus pakai apa Mixer itu juga bisa. Berarti si on off tuh aktif dari tahun 2002 sampai tahun berapa deh? 2010 ya 2010 dia selesainya. Terus 2010 setelah itu Rebel Glad. Ya saya solo karir dulu setelah saya berhenti di Rebel Glad saya solo setelah saya di On Off dah berhenti saya keluar ngundurin diri terus saya bikin proyek solo tahun 2010 awal sampai 2011. Nah 2011 awal itu baru saya bentuk lagi Rebel Glad sama personil On Off yang dulu yang formasi On Off yang ke berapa yang tahun 2007. Jadi formasinya banyak, formasinya banyak sekali dia On Off nih, sama kayak Rebel juga sih. Formasi ke berapa gitu. Berarti beberapa member yang di On Off ditarik ke Rebel Glad gitu. Ya itu yang formasi ke berapa mungkin ya lupa saya. Jadi ada ikut 2010 ya om ya. Ya awal 2011 setelah saya kan 2010 dia udah off dah nih On Off nih. Terus akhirnya 2010 awal kalau nggak salah saya bikin lagi saya solo karir sampai 2011 akhir lah. 2011 akhir saya bikin Rebel Glad. Oh berarti si Cynthia Medpop ini udah ada duluan deh om ya dari Rebel Glad itu? Iya tapi belum Medpop masih Cynthia itu tahun 2010 itu setelah On Off saya solo karir. Itu udah keliling-keliling tuh om sendiri tuh? 2010 itu 2000 udah Cynthia nih. Iya.
Itu belum kayaknya. Pas masih Sitjia ya. Yang Rebel Glad yang Nah. Rebel Glad ya awal 2015 ya. Oh berarti dari 2010 setelah on off vakum itu bubar. Iya, belum karena udah hilang. Nah, si Cia muncul nih dengan karir solonya nih mulai dari situ. Set sampai 2015 bentuk Rebel Glad. 2011 bentuk Rebel Glad itu dari 2000 awal 2011 sampai 2016 kalau nggak salah. Yuk ini yang duluan on off apa Rebel Glad? On off On off ya sampai 2010. ya. Si Cia Terus baru awal 2011 Rebel Glad ya awal 2011 Rebel Glad sampai dibentuk 2015. sampai 2016 16. 16 atau 17 ya? Tahun 2017 kalau nggak salah terakhir runnya performnya terakhir kalau nggak salah seingat saya sih ya di Semanggi, di Taman Semanggi. Oh ya, kalau nggak salah P26 ini ya? ya dekat sana tuh. Nah, si Rebel Glad nih Om sempat ngeluarin album, single atau apa gitu saat itu? Dia Rebel Glad tuh periode 2011 sampai 2015 nggak salah karena itu ada 4 kalau yang mini album. Rekam live juga lo baca sih kan? Iya ada 3 yang live, yang mini album terakhirnya itu yang 2015 nggak salah track itu ada 4 lagu. Aneka Rasa. Satu album dia ngeluarin satu. Enggak, mini album deh, ada 6 lagu. Nah, akhirnya 2016 mulai tuh ketemu si Tia Mad Fox. Nah 2016 itu ininya apa secara resmi akhirnya pakai ada Medfo. Akhirnya solo karir sampai sekarang tadi 2016. Memutuskan untuk solo tuh kenapa Om? Kan udah enak nih seru nih ngeband bareng teman-teman itu seru-seruan ngumpul. Tiba-tiba milih solo, ugal-ugalan sirkus. Karena kalau ngeband itu kan ribet kan kemarin itu juga banyak kesibukan teman-teman yang udah mending sendiri. Kalau yang untuk sendirinya sih saya sebenarnya udah lama sih, tapi karena kan nggak main secara resmi menggunakan sejam ya, sekedar main kemana gitu kan ya, waktu itu masih juga sama band sih. Justru side project saya punya juga tahun 2007 ada Mercy Fani juga namanya. Wih ini banyak banget. Cuman udah nggak tahu ya, jadi banyak yang hilang lagu-lagunya. Terus setelah 2013 juga saya buat yang project Grams tuh nama bandnya. Kalau nggak salah, apa nama bandnya ya? Itu 2013. Iya. Jadi mini albumnya itu Haram Maklum judulnya. Jadi Nyam-Nyaman namanya, Nyam-Nyaman nama bandnya. Si Tasmania nih. Bukan. 2013 ini saya buat project Grams iya. sama teman. Jadi namanya tuh Nyam-Nyaman, mini album versi live Harap Maklum. Nah terus Om, ini saya mau tahu nih Mad Fox itu apa sih sebenarnya Om? Kayaknya Sitjia Mad Fox. Kenapa nggak Sitjia apa gitu? Jadi Mad Fox itu kan julukan kan. Dulu pas main di mana dia pas masih sama band saya itu yang on. Jadi orang julukan itu vokalis gila kan, jogang. Nah akhirnya saya apa ya kalau bahasa Inggris itu Mad Fox kayak kegilaan kita. Fox itu vokalis ya udah jadi Mad Fox. Diplesetin. Nah jadi kayak begitu Sitjia Mad Fox. Mulai ngeluarin album tuh di awal karir solonya tuh tahun berapa Om? Album mini album pertama atau apa? Kalau nggak salah itu ya ada versi live juga nih, ada berapa lagu waktu itu 2009 atau 2010 nggak salah. Itu saya sudah pernah ngeluarin, tapi saya itu udah bercetak fisiknya nih. Nitip dulu di Unity. Unity studionya beli butuh gitar PHG itu. Udayana ya dulu itu ya? Di Karangbaru. Oh Karangbaru. Terus habis itu saya udah nggak punya lagi filenya karena pokoknya komputer saya tuh sering jebol lah. Jadi hilang semua data foto video macam-macam lah. Dulu kita punya pakai handycam dulu kan, video fotonya banyak hilang. Nah itu udah berapa kali frustasi hilang jadi macam hard disk. Itu rekaman juga tapi itu enggak ya? Saya jadi kalau nggak salah yang awal. Ya itu banyak yang live. Jadi sempat waktu itu on off itu kita ngerekam lagi ulang judulnya Meratapi lagu kayaknya ada di YouTube itu satu-satunya lagu on off yang masih ada nih masih, dan itu pun polos lagunya kan cuma simpel, kita rekaman tuh sambil makan kerupuk gitu di studionya sepupu di Swede. Judulnya lagunya Meratapi. Nah itu studionya Perdi, jadi Perdi Swandi rumahnya di Swede. Oh bukan, itu yang rebel yang on off waktu itu. Oh ya. Dia bantu waktu itu ngerekam di sana judul lagu Meratapi.
Judul lagu masih kayaknya di YouTube. Nah, yang jadi pertanyaan tuh Om, sebenarnya kenapa nih Setia nih, kan kita tahu nih albumnya udah hampir 10 ke 11 mungkin sekarang ini album nih rekam live semua. Dan jujur nih ada beberapa lagu itu yang menurut saya nih harusnya ini bisa lebih bagus lagi nih rekam, tapi ya kita nggak pernah tahu kan pilihan artisnya sendiri yang maunya kayak gimana gitu. Cuman anehnya walaupun kayak gimana bentuk hasil rekamannya orang pada nyanyiin tuh, itu aneh tuh. Goib itu gimana tuh Om? Lagu yang mana? Apa namanya, kita manusia. Terus sama ada satu lagu tuh yang selalu saya bilang tuh, ini best songnya Setia nih kalau ditaruh di akhir nih, yang kita bernyanyi, kita nikmati. Mewarnai hari ya. Oh iya ya. Nah, jadi sebenarnya ya ada yang versi live, ada yang versi semi track juga ada sih. Live dari semua kan? Ya kebanyakan yang memang live ya, nggak terlalu di edit atau nggak di mixing tuh. Prinsipnya sih jadi setiap karya dia tidak ada yang selesai. Jadi dia kan terus mengalami perubahan terus kan. Kayak sekarang kita banyak orang yang sudah meng-cover lagi lagu-lagu band-band yang lain yang lama-lama. Jadi sebenarnya ya itu karya itu ya memang tidak ada yang selesai, dan itu hanya persoalan waktu ya. Artinya kapan suatu saat mungkin saya pasti akan rekam dia dengan versi yang lebih oke lah ya. Pasti kalau untuk sekarang kan ya memang ada strategi ya. Jadi kita lihat dulu pasar. Jadi kan ketika mereka sudah hafal, jadi ketika kita mengeluarkan CD, jadi orang udah gampang menerimanya. Wah, tapi itu keren sih menurut saya. Jadi teman-teman, ini fun fact nih. Ini Setia ini salah satu orang salah satu persimpangan penting hidup saya tuh dalam karir solo. Ketemu dia nih. Ingat gak awal kita ketemu, saya lagi nongkrong di Taman Budaya berdua sama Tony. Tiba-tiba dia datang, kita ngobrol lah di sana, ngobrol lah ya. Oh, kamu punya materi dan bla 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 bla. Iya Om, cuman saya belum tahu nih mau rekaman kemana. Akhirnya dia dikenalin saya dengan ada di RKM tuh, Arifton Record namanya. Kita akhirnya ke sana rekaman. Nah itu awal pertama saya kenal Setia. Om Arif Prasojo ya? Iya Om Arif Prasojo. Tapi sebelumnya saya udah nonton dia nih berkali-kali di Warjek nih. Saya nonton dia tuh orang-orang nih pada ketawa kayak ngeceng-cengin gitu, tapi nggak ngerti nih orangnya ngeceng-cengin ini karena apa gitu. Tapi mereka nyanyi juga gitu. Nah itu aneh tuh maksudnya. Tiba-tiba datang main sendiri, orang-orang aduh Setia lagi mabuk. aduh Setia. Tapi orang ya kok nyanyi ya, ini menarik nih, saya penasaran gimana ya, saya pengen kenal nih semua orang nih. Akhirnya saya gimana ya awal itu komik ya kalau nggak salah tuh, komik salah paham tuh. Itu tahun 2020 ya waktu itu. Iya. Baru-baru kita kenal di situ kan 2020. Akhirnya ya banyak yang menarik lah menurut saya nih. Jadi lantas digali lah. Betul sekali. Ini kita boleh kita cover. Nah jadi Om, apa namanya? Kita kan pernah tour bareng tuh ke Sumbawa juga kemarin. Iya 2020. 2020 sama-sama ngeluarin EP. Saya tuh sedang mengirim pesan dan nyamuk Frustasi. Nah Om, ini dari sekian banyak album Om Sid nih, kenapa pemilihan judulnya tuh selalu unik-unik kayak gitu Om? Itu emang sengaja atau emang berkaitan juga sama karya-karyanya yang di dalam album itu atau gimana tuh? Jadi sebenarnya kan nggak, mungkin kalau kebanyakan orang nganggap itu kayak dan berpikirnya juga idealnya tuh judul album itu ya adalah kaitan dari mini album itu ya. Minimal ada yang berkaitan dengan garis merah lagu atau apa. Ya kalau orang nanya kenapa kok nggak nyambung nih, istilahnya kontradiktif dengan judulnya dengan lagunya, kalau ada yang gitu. Ya bagi saya sih, ketika misalnya kayak judulnya Nyamuk Frustasi, lagu di mini album Nyamuk Frustasi itu tidak ada judul lagu Nyamuk Frustasi itu. Tapi Nyamuk Frustasi itu ya itu bagian dari proses saya berkarya gitu secara tidak langsung ya. Waktu itu saya juga lagi menyiapkan materi kan nih, nama mini albumnya belum ada, dan saya lagi berpikir juga sambil tidur gini-gini. Nah, akhir waktu itu saya digigit nyamuk. Ya udah, pas digigit nyamuk, saya pakai lotion macam dan ini. Akhirnya nyamuk itu nggak bisa gigit kulit, tapi yang digigit itu bukan telapak kaki itu.
Nah di situ saya merasa wah nyamuk nih sebenarnya frustasi ya. Tapi saya berpikir juga apakah saya frustasi atau nyamuk nih ya. Nah di situ saya juga oh ya, saya lagi ngerjain proses album ini. Jadi kan tidak ada yang kebetulan ya udah saya masukkan aja jadi mini album. Sama seperti pecandu mie ayam waktu itu saya juga lagi pecandu mie ayam lagi senang-senangnya ngekspor mie ayam gitu. Walaupun walaupun tidak ada hubungannya dengan mie album tapi dia bagian kita berpikir ya inspirasi ya. Bisa aja mungkin saya membuat mini album judulnya rokok apa gitu karena dia juga teman saya dalam berproses berkarya dan memang tidak ada larangan juga sih kenapa kok mini album ya mini album ini harusnya judulnya ada dengan kaitan lagu ya sebenarnya kan bebas saja gitu karena bagi saya itu sebagai folder ya kita misalnya di komputer tuh untuk mempermudah kita menemukan file-file itu jadi kita memberikan nama dia entah apa yang kita ingat gitu ya dan secara tidak langsung itu kan menjadi apa ya dalam dunia marketing itu strategi juga kan orang jadi menarik apaan sih ini gini kayak gitu jadi penasaran mungkin jaminnya albumnya frustasi pun juga itu bukan gambar nyamuk malah gambar kecoa nah itu banyak banget tuh yang nanya tuh aduh ini si Zia nih gak jelas banget nih orang nih judul albumnya gini, gambar artworknya nih gini. Nah tapi itulah mungkin senimannya gitu tidak pernah tahu tebakan pikirannya nih. Bisa jadi ada aja cara dia nyambung-nyambungin tuh. Cuman kan ya nggak semua harus dijelasin juga gitu semuanya. Tinggal ya bagaimana teman-teman menyikapi atau mengapresiasi karya itu aja sendiri. Dan gimana Om sejauh ini dengan si Zia Network? Maksudnya ya kita tahu lah banyak teman-teman baru musisi apa ya gimana ya ngomongnya yang akhirnya pendatang baru atau gimana banyak nih sekali nih kemana-mana dibawa ke kafe tur kafe itu kafe dan hampir semua kafe kayaknya si Zia udah semua kayak udah habis ntar malam juga mau main lagi nih. Nah itu gimana Om? Kenapa Om masih mau lah merangkul teman-teman ini gitu kenapa udah saya sendiri aja ngapain ya mungkin memang sudah itu memang tidak ada yang kebetulan jadi ya memang gimana ya saya ya terlepas mau saya sebagai musisi atau apa ya artinya kan membantu kan tidak harus dengan banyak musik atau ya macam-macam ya ketika teman bilang saya juga bikin acara saya pengen main di mana ya udah oke selama saya bisa ya pasti saya akan membantu lah. Saya juga jujur aja saya juga banyak terinspirasi dari pergerakannya ya Om termasuk Sida dari awal kita kenal kita sering keliling Sida ajakin kemana-mana gitu kita keliling akhirnya orang ini ternyata nggak seperti apa yang saya pandang awal-awal gitu saya pikir nih orang selingan nih nggak mikir apa-apa nih main terobos sana sini tapi ternyata Sida tuh juga punya targetan gitu Om cuman nah cara Sida tuh orang tuh nggak tahu gitu seolah-olah selengean aja tapi sebenarnya tuh Sida udah terkonsep tuh jelas tuh Sida mau kemana dan begini gitu. Cuman kadang beberapa waktu ketika kita di stage atau di mana orang tuh nganggap nggak serius nih Sida padahal mungkin menurut Sida itu udah jadi bagian dari pertunjukan Sida gitu dengan penampilan Sida yang kayak gitu dengan aksi panggung dan lain sebagainya gitu. Itu mengganggu nggak sih Om dengan pandangan-pandangan orang yang seperti itu? Saya nggak terlalu ini ya. Nggak peduli ya? Iya nggak. Maksudnya dibilang nggak peduli juga nggak sih. Maksudnya tidak terlalu memikirkan yang berlebih lah ya. Ya orang bebas lah ya. Bebas orang. Yes. Ya sama seperti ya kalau kita belum kenal kan tak kenal maka tak sayang. Kadang yang kenal juga kan belum tentu sayang. Jadi ya sebenarnya kalau saya kan nggak mau terlalu terlibat yang mengurus hal seperti itu. Dan ini lagi di luar musik saya pengen masuk ke luar musiknya. Si Zia Method kan terkenal juga sebagai pelukis nih sering juga beberapa kali pameran di mana-mana. Ya pameran goib ya. Enggak, tapi ya itulah teman-teman juga banyak ngakuin si Zia itu selain musisi, ya dia juga pelukis atau pemural gitu. Ya ini orang ini seniman banget lah. Nah Om, kalau disuruh milih nih Om,
walaupun ini sebenarnya bukan pilihan, lebih memilih jadi apa ya enaknya, musisi atau pelukis lah gitu. Kalau disuruh milih no. Kalau saya sih ke ini musik lah ya. Musik ya. Walaupun suara saya ininya sih dari awal yang gambar, akhirnya melukis kan karena orang tua juga melukis kan. Kalau lewat musik kan saya bisa melukis, tapi kalau lewat kalau melukis saya nggak bisa musik lah gitu. Tapi kalau saya melalui media musik saya bisa melukis. Artinya walaupun tidak secara fisik kanvas, tapi saya punya melukis melalui imajinasi itu. Tapi kalau lewat kalau sebagai pelukis saya nggak bisa bernyanyi di kanvas itu. Jadi ya lebih kepada musik. Tapi mulai menuangkan ide-ide kreatif atau keresahan itu melalui coretan-coretan itu om, dari yang mungkin awalnya dari kita kecil menggambar atau apa yang akhirnya ketemu sekarang dengan kanvas dengan apa, itu mulai dari tahun berapa tuh kalau kita boleh tahu? Itu kalau yang secara seriusnya itu ya kayaknya pas SD ya, pas orang tua itu juga lagi intern-intern melukis, ngirim ke Bali waktu itu. Saya pasti lagi istirahat makan, saya ambil cat, saya isiin ide di lukisannya itu gambar batu-batu yang kayak di akuarium, karena dia ada gambar ikan gitu. Om ini berarti termasuk orang yang penasaran, hiperaktif juga ya om ya? Atau gimana? Mungkin karena memang orang tua kan ya udah seni. Saya juga ya artinya ingin sih apa sih saya buat aja langsung. Saya sempat dimarah waktu itu karena memang yang senang itu bule kan. Awas kalau nggak laku nanti lukisan ini, saya dimarah. Akhirnya ternyata bule itu justru senang karena di imajinasi saya tuh ikan-ikan yang ada di akuarium itu ada batu-batu hiasannya itu, maksud saya yang saya buat itu. Akhirnya dia bulenya senang. Dari situ saya dikasih juga kanvas waktu itu. Akhirnya mulai keterusan tuh kamu. Cuman ya karena lebih intens kepada musik saya agak jarang ke lukisan. Ya, mungkin selingan lah. Padahal sebenarnya kan bagi saya sebenarnya kalau melukis itu saya tuh bisa lebih menuangkan yang memang saya banget ya misalnya. Jadi orang-orang kan tidak bisa menginterpretasi, beda ketika musik. Ketika musik kan masih banyak juga, walaupun saya solo tapi kan masih banyak mengikuti pendapat orang, mengikuti apa. Tapi kalau di lukisan ketika saya melukis ya pure memang saya maunya begini gini. Nah, itu yang membedakan. Nah ini lari ke komik lagi nih. Di luar lukis nih banyak sekali komik, nulis cerita dan lain sebagainya. Walaupun ini kesan bercanda-bercanda gitu, tapi kayak hampir stensilan kayak zaman dulu itu. Komik tuh gimana juga berawalnya tuh? Nah, komik itu waktu itu saya pas ini banyak sekali ini musik lukis. Dia mau jadi apa? Waktu itu saya ngedesain kan, terus habis itu lama sekali nunggu. Oh yes, desainnya juga. Desain grafis waktu itu lama sekali nunggu klien datang, waktu itu di rumah saya masih buka gitu. Ya udah saya iseng-iseng waktu itu di Laut Corel Draw. Itu tahun 2010-an ya, saya sempat jual di Unity juga. Kalau nggak salah 2009, 2010 udah saya buat Sitja judulnya, terus habis itu udah hilang komiknya yang kemana itu. Nah itu saya buat pakai Corel waktu itu saya nggak pakai freehand kan, cuma pakai Corel itu saya tinggal kontrol jadi double gambarnya gini-gini. Sekarang udah hilang komiknya yang itu. Terus baru pas itu Rebel Glad saya buatin komiknya Rebel Glad sampai yang keempat loh. Terus pas saya solo karir baru saya buat yang Sitja komiknya. Terus berarti komik ini dari 10 udah jalan juga nih Iya yang sendiri Sitja tapi udah hilang kan filenya ininya, jadi saya nggak bisa nyetak lagi. Artinya saya buat komik tentang teman-teman. Nah terus inspirasi tulisannya yang banyak bercandaan dan keseharian sehari-hari itu memang benar kayak di gitu komik ya? Iya di komik. Iya memang ada juga yang cerita. Dan kemarin saya juga baru buat yang ngeluarin buku yang ya ampun judulnya ada. Selain itu juga saya dulu sering aktif bikin zine. Cuman sekarang udah edisi keberapa mungkin. Judulnya itu apa ya? Males mikir zine kalau nggak salah. Cuman saya udah nggak terlalu aktif lagi buat sering bikin kan tukar-tukaran sama teman-teman di luar daerah gitu. Nah komik tuh udah berapa ngeluarin? Kalau yang yang pertama tuh salah paham dan sih bukan ya?
Kalau yang Sidianya, Iya, Sidianya itu Sidia. Sad in Love yang pertama, yang kedua Salah Paham, yang ketiga yang bukan, yang ketiga itu ada hikmahnya, yang keempat itu Terlambat Bangun, cuman dia nggak dicetak fisik, terus yang kelima ya itu judulnya Kehangatan di Semangkuk Cendol. Ada 5 berarti ya? Iya, yang kelima Sidia, yang Rebel Gate ada 4 maksudnya. Oh berarti beda nih si komik yang di Sidia sama komik yang di Rebel Blade nih. Iya, Beda ya? Yang Rebel Gate yang pertama saya buat waktu itu 2011 kalau nggak salah. Tapi itu kan semua yang ngerjain itu kan Om Sid kan semua yang ngerjain itu. Tetap juga ceritain tentang teman-teman kalau yang Rebel Gate juga. Masih seputar band itu gitu. Nah yang keluar kemarin tuh apa sih Om? Yang terbaru? Itu komik juga ya? Kalau yang buku itu Oh, buku? Buku ya ampun nih tentang cerita-cerita itu kan. Tapi ada ilustrasinya juga, ada gambarnya juga di buku ya ampun. Itu 2021 ya? 2022 ini. Tapi sebenarnya dia sempat juga keluar kan pakai nama Let's Go kalau nggak salah itu tahun 2018. Cuman kan masih banyak yang belum dimasukin di buku itu, jadi cuman dicetak ada 5. Akhirnya kita cetak ulang lagi tahun 2022 awal ya kalau nggak salah. Makanya rilis di 2022 ya? Rilis lagi. Nah kalau yang novel ini Februari 2023 ini kayaknya akan rilis. Itu sudah 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Ada novel lagi nih, ini novel apa? Di balik jaket busur judulnya. Oh, sama motor ini kerbau. Jadi banyak ya, waktu itu saya sempat 2019 bilang mau bikin film, cuma berapa kali take scene. Wah, Akhirnya ya. nggak jadi filmnya karena ada sesuatu dan hal. Next kita coba buat ini. Oke Om. Ya apa namanya? Ya itulah banyak keunikan dari Sidia ya. Cuma ini saya pengen tahu nih rencana ke depan nih Om. Sidia mau ngapain nih di tahun ini udah masuk akhir tahun ya. Mungkin di tahun depan deh di 2023 nih. Pencapaian apa lagi nih yang Om Sid sedang targetin nih? Entah itu di musik, entah di lukis, Kalau batik, yang apa-apa. lukisan kan saya rencana mau pameran. Sebenarnya bulan Agustus itu kalau nggak salah, tapi akhirnya ada sesuatu dan hal kayaknya di bulan Januari akhir mungkin ya. Ada pameran saya buat pameran lukisan. Terus sama jalan-jalan dengan media musik kayaknya April. Oh ya mau ada tour juga kan? Ya bulan April. Rencananya. Apa namanya? Tour itu tour untuk album yang keberapa? Ini album 12 udah lagi proses rekaman ini album. Isinya cuma 3, 4, 5. Ini kalau di apa paketin semuanya udah masuk ke istana negara, udah komplit paketnya lengkap. Nah rencana tour 2023 nih Om, ya terlaksana ya, doain ya teman-teman. Cuma itu udah berapa titik tuh? Beberapa titik yang mau disasar tuh, ke kota gitu. Kalau yang undangan ya, yang awalnya yang undang tuh di Nganjuk Jawa Timur, Oke. sama Jogja, Jawa Tengah. sama Makassar. Oh, Akhirnya setelah itu baru kita kabari juga teman-teman untuk menyanggupi. Ini untuk yang April nih, 3 titik ini. Bulan April mulainya. Ya. Berarti apa ya namanya? Dicicil dulu lah istilahnya ke kotanya. Memang kita estafet bolak-balik kayaknya. Iya. Berarti dimulai dari Nganjuk dulu ya? Dari Nganjuk. Jogja kayaknya. Oh Jogja. Jogja terus ke Nganjuk. Nganjuk arah balik lah ya ke Balik, timur. balik. Langsung akhirnya ke yang ketiga Makassar. Makassar bulan tahun depan, apa bulan November 2023. Masih lama. Apa sih yang barusan? Nganjuk, Jogja, Jogja sama Makassar. Makassar. Berarti yang April tuh dua titik ini dulu ya? Jogja, Makassar. Ini undangan Memang apa tuh ada sih? undangan. Memang ada undangan ya. Karena kan memang awalnya itu jadi kita bikin tour. Ya, sampai mana ya tadi ya? Cuma saya mau mundur ke belakang. Ya, mundur. Kocak. Ini Om Sid kan pernah main beberapa kali tuh di luar kota, masuk di Jakarta tuh dulu apa sih namanya Om? Kayak yang di Jakarta tuh warung apa ya kayak warcek gitu. Oh, ini namanya Rosi Parnowati. Ya tempatnya ya artinya legend lah ya di Jakarta Selatan kalau nggak salah.
Rosi Fatmawati itu sama Rebel Black nggak 2000. Ah itu berarti sebelum Jejia ya om ya? Itu masih sama band ya yang keluar tuh ke Jakarta tahun 2000-an tuh. Bukan 2015. Yang Rebel Black itu kan, yang sama Rebel Black yang Rosi Fatmawati. Pokoknya yang 2000-an Om Sid pernah keluar juga. Tapi nggak pakai nama embel-embel band atau apa. Masih sendiri aja ya. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2006. Saya masih 2007 kalau nggak salah. Ya pokoknya apa istilahnya nyetrik deh. Iya. Tapi ya nggak nyetrik yang amat ya, maksudnya ya estafet kalau duit ya jalan. Ya sebenarnya jalan-jalan lah maksudnya. Main ada aja. Nah tapi juga dulu bawa rilisan fisik juga atau gimana? Belum ya yang mana ya Rebel Black. Tapi kan ini sendiri bukan sama band. Yang bawa rilisan fisik. Kalau yang waktu itu saya nggak ada kayak nggak ada. Ya, cuma jalan-jalan aja. Iya jalan tapi ada main ya kayak Mr. Yoi gitu. Iya. Kayak gitu dia. Nggak bawa gitar. Itu 2006 ya. 2006. Sekitar itu. Wah itu lama banget sih bang. Saya masih SMP. Ini berarti hampir eranya sama Super Glad mungkin ya. Itu Nah, juga. Super Glad itu Ini 2003 ya. Ya. Nah, saya tuh pertama kali juga dengerin lagu Om Sid yang apa ya, ada sopa-sopa tuh. Brilliant Asmara. Brilliant Asmara. Saya dan karakter vokal juga hampir kayak Buluk menurut saya ya. Hampir kayak Buluk, tapi ini jauh setelah saya kenal dia, akhirnya ternyata dia suka riff juga gitu, Andy riff. Cuman awal-awal saya kenal dia tuh saya ngeliat, wah ini orang nih kayak mungkin banyak terinspirasi dari Super Glad nih. Saya awal-awalnya gitu sampai nama sempat dia punya band Rebel Glad gitu, dan lagu juga kan Super Glad juga punya tuh Sopa Merah Percintaan atau apa tuh. Ya itu kayaknya album baru di tahun 2000-an berapa lah dia. Ya lupa lah kayak gitu. Nah tapi Om Sid terinspirasi nggak sih dari penulisan lirik nih, hampir-hampir nih diksi-diksinya juga Om. Menurut saya sih sebagai audiens waktu itu gitu. Apapun tuh ya. Kalau orang mungkin ya misalnya kayak Lapi ya mendengarnya mungkin Super Glad jadi Iya. orang ini. Kebawah, Tapi kalau ya. dia mungkin lebih kemana mungkin pasti mungkin juga mikir kayak begini. Oh iya. Nah jadi yang kayak Rebel Glad tuh, Super Glad tuh, saya tuh dengarnya itu kan munculnya sekitar 2003-an ya. Ada Supermanis dia juga ya. Ini kurang tahu sih saya. Sama Supermanis dia tuh waktu itu kalau nggak salah ngeluarin album Rock City. Nah orang juga banyak mikir bahwa Super Glad tuh sama kayak SID atau apa itu. Padahal kan Era-eranya punk lagi. sedangkan Super Glad itu kan pecahan ada The Waiting Room atau apa. Kan Ya. kayak dulu tuh kan termasuk udah kuat kan. Iya. Nah kayak Super Glad itu saya waktu itu dengar di basis saya on off gitu, dia sering juga dengar Super Glad itu paling sering dan saya juga taunya dari situ. Saya jarang ngikutin, saya cuma rate itu aja saya yang jadi sebenarnya jadi referensi saya itu rate dan luar negeri. Nah akhirnya kan kalau orang mikir kok Glad sama, kalau di Super Glad itu kan akronim ya, singkatan dari nama-nama personil ya, di inisial nama personilnya. Nah kalau yang Rebel Glad ini, Glad itu kan gembira artinya, sedangkan Rebel itu berontak atau Iya. apa ya, Rebel berontak atau apa. Jadi kita tuh walaupun mainnya agak asal-asalan atau apa, tapi kita gembira. Kayak gitu filosofinya Rebel Glad. Ya cuma kan kita sebagai audiens nih Om, kita bebas lah mungkin yang interpretasi sebelum kita akhirnya kita tahu nih cerita sebenarnya nih. Cuman makin kesini saya dengar dari orang-orang juga, wah ini si Jian nih yang di-riff banget nih gini. Terus berapa kali ya kita sering manggung bareng juga, kita perhatiin, oh iya ya dari cara nyanyi dan ugal-ugalan. Ya di luar ini semua juga mungkin Ya itu kembali karena kan mungkin yang familiar lagunya itu kan yang Raja kan, orang banyak denger yang itu, dan saya juga itu 2000-an juga kan Om? Yang Raja itu 97-an. Jadi orang rap itu kan dia itu yang familiar lagunya akhirnya, dan saya sering nggak bawain itu, jadi orang kan hati rap itu. Bahkan sebenarnya kalau kita terus runut ke belakang ada rootsnya juga ya, misalnya kayak apa sih dia misalnya dia Nia banyak lah pengaruhnya, ada Smashing Pumpkins, terus ada Sabar mungkin
Motley Crue dan gitu dia kan gitu. Rip juga salah satu yang di Indonesia yang saya idolin juga Rip. Tapi ya lama kelamaan juga kita kan nggak, ya mungkin yang nggak fanatik ya semuanya orang pasti punya sesuatu yang menginspirasi pasti ada banyak lah. Cuman kan seiring waktu kita juga punya warna tersendiri. Dan kadang juga di setiap fase itu kan pasti berubah tuh, kadang dari banyaknya sekali yang kita dengerin secara nggak sadar tuh kadang kita bikin lagu kok tiba-tiba hampir kayak ini ya kayak ini, walaupun kita nggak terlalu ngikutin itu sebenarnya gitu. Dan saya pikir kan dulu musik nih cuma sebatas apa ya, wadah untuk gaya-gayaan atau apa, keren-kerenan atau ternyata semua bagian dari hidup juga ya. Mengajarkan spiritual mungkin iya, lebih menghargai sesuatu. Kalau saya ya lebih banyak menghargai sesuatu dan belajar gitu. Sampai dalam karya-karya sendiri pun beberapa diksi itu kadang kok bisa ya saya ngomongin hal ini gitu, padahal saya nggak pernah pikirin gitu hal itu gitu. Kok bisa ya saya pikirin hal ini gitu. Nah cuman saya bersyukurnya itu dari musik nih banyak saya dapetin nih, entah pendewasaan diri atau apapun itu gitu. Apa itu Om Sid ngalamin juga ya? Pasti ngalamin lah, mungkin kalau iya lah, karena memang jadi bersyukur aja di dalam dunia kesenian kita. Ya itu memang ketika kita bercimpung di dalam hal apapun, kita pun juga bertemu dengan ya yang relate lah dengan apa yang kita lakuin itu. Banyak, saya juga gitu kalau nggak main di dunia kesenian atau di musik juga udah jelas lah ya. Jadi kalau di sini kan kita juga banyak diajarkan belajar untuk rendah hati ya, tanda petik belajar ya. Jadi kalau ketika kita salah atau apa ya wajar belajar kan. Jadi belajar untuk rendah hati. manusia tempatnya salah, Macam-macam jadi banyak ya. Jadi kita bersyukur lah sama Tuhan anugerah kan kita bisa bermain musik ya Pak. Nah itu yang patut kita syukuri. Iya benar, itu saya selalu menganggap itu sebagai gift tuh. Maksudnya ya mungkin nggak semua orang ya seberuntung siapapun lah itu, mungkin yang di jalannya masing-masing, bukan berarti yang gawe atau apa nggak beruntung juga ya, mereka punya track recordnya sendiri lah di jalan yang di proses perjalanan hidupnya gitu. Punya jalan masing-masing. Punya jalan masing-masing. Jadi apapun itu persoalan waktu. Ya. Soal mau sukses atau apa kan orang-orang punya anunya kan beda-beda kan. Sukses yang mana, sukses yang mana gitu. Jadi macam. Tapi saya di musik tuh benar salah tuh rasanya seperti udah nggak ada gitu, jelek bagus tuh udah nggak ada gitu. Kenapa? Karena kita ngomong di kesenian tuh saya rasa ini soal selera, setiap orang kan punya imajinasinya dengan pikirannya masing-masing gitu. Cuman dulu Om sebelum saya mulai berpikir ya, cuma mikir ini kenapa sih orang buat lagu kayak gini-gini, saya bisa lebih keren nih kayak gini atau gimana gitu. Tapi ternyata iya ya, kita terlalu sombong gitu. Ternyata kesenian itu luas sekali, nggak hanya sebatas itu gitu. Setiap orang yang berhak lah bebas membuat sesuatu yang bagaimana itu untuk kepuasan dirinya sendiri gitu. Dan kita juga percaya setiap karya itu pasti punya penikmatnya masing-masing. Itu aja sih sebenarnya, pendengarnya ya. Dan mungkin itu yang jadi bukan inspirasi, yang menguatkan Om Sid lah berjalan di karir solonya ini. Walaupun orang bilang ini nggak jelas nih Sid Gia nih rekaman gini, tapi Om Sid percaya pasti ada kok yang dengerin nih gitu. Maksudnya yang sefrekuensi lah dengan kita gitu. Dan walaupun kamu nggak dengerin karya kita atau karya saya gitu ya nggak masalah juga sih sebenarnya, kan bebas-bebas sih kalau soal selera. Nah itu Om Sid tuh gimana tuh Om? Apa merasa gimana lah gitu ketika orang kurang tertarik lah terhadap karya-karya Sid Gia? Yang pertama sih saya tidak ambil beban ya. Karena memang saya membuat karya selama ini kan tidak untuk membuat Targetnya orang jelas senang, nggak ada ya. Jadi tidak untuk membuat orang senang, saya membuat lagu ini supaya orang senang. Jadi tidak. Yang pertama itu saya pribadi dulu, saya melakukan ini ya karena saya mengalami, terus saya gini-gini. Artinya saya tuh semacam sesuatu yang harus dikeluarkan gitu kan. Jadi emang harus itu, kalau nggak dikeluarkan kan namanya konotasinya.
jadi yang penting kita dulu yang mengapresiasi, yang suka dulu ya. Saya Itu bukan senang ini dulu dulu. nih kebahagiaan tuh ya. Terserah, jadi orang mau suka mau enggak mau Iya. belakang. Jadi kalau memang kita lakukan dari hati ya juga kembali kan ke hati. Saya juga nggak nyangka kan lagu yang saya sebenarnya tidak tahu, misalnya lagu satu itu saya tidak pernah berpikir apakah orang Bakal gimana ya. ternyata malah orang suka yang begitu. Jadi ya itu berkarya ya penting terus saja kita ya, maksudnya yang penting kita suka gitu. Kan ada tahapnya kan. Ya ada musik ya sebatas hiburan, ada musik yang memang untuk terapi, jadi kan macam-macam sebenarnya musik. Kayaknya disebut bahasa universal, walaupun orang nggak ngerti mungkin bahasanya apa, tapi musiknya bisa bikin relax, bikin apa. Dan ketika dia mencoba mencari liriknya itu maksudnya apa, artinya apa, nah, di situ dah bisa disebut juga sebagai dia itu sudah mulai cinta dengan lagu itu. Tapi Om Sip setuju nggak sih, kan banyak sekarang nih musisi, misalkan kita ambil contoh di beberapa musisi progresif ya, yang dulu mungkin berangkat dari kritikan nih, namun ketika sekarang nih seiring berjalannya waktu, usia dan zaman udah berbeda, dia agak lebih lembut gitu, dibilang soft gitu. Tapi menurut saya dia tetap kritis, cuman dengan cara yang berbeda gitu. Masa kita udah berpuluh-puluh tahun, berbelas tahun hanya melakukan hal yang itu terus kan nggak, ya rasanya mungkin nggak jujur juga sama apa yang kita alamin sekarang gitu. Nah itu Om Sip tuh setuju nggak sih sama hal-hal atau pemikirannya seperti itu? Ya pada dasarnya kan setiap orang akan dibenturkan pada hal-hal yang mungkin mereka tidak memikirkan ya ketika ya mungkin masa-masa muda kan ego atau apa ya udah bikin lagu tentang gini tapi kan seiring waktu sudah berkeluarga punya anak banyak yang akhirnya dipikirkan kan. Iya. akhirnya dia cinta mungkin sama keluarga, jadi tidak Ya keresahannya dia emang bisa di situ saat ini. jadi ketika waktu masih muda kan ya bebas aja dia mau gimana gitu. Tapi ketika sudah berkeluarga punya anak pasti dia berpikir juga kan bagaimana tentang keluarganya, entah itu dari lirik lagu misalnya contohnya lagunya tentang 18 ke atas, tapi ketika dia punya anak dia kan tidak pingin anaknya juga mendengar lagu kayaknya begini-gini, akhirnya dia bisa mengontrol gitu. Ya itu hal-hal yang fase yang sangat wajar kan dialami oleh mungkin setiap musisi ya. Karya Pasti semua itu ada kebutuhan. itulah fase. Jadi kan ya memang musik itu bukan juga sebagai hiburan semata ya, hanya sekedar musiknya ini, tapi kan ada juga sebagai media penyampaian pesan itu kan. Kadang juga dia pasti akan berpikir saya membuat karya begini apakah sesuai dengan perilaku saya, itu kan juga akan menjadi pemikiran kan, akan jadi pemikiran, oh dia akan mengontrol kan. Jadi mau nggak mau dia harus bertanggung jawab dengan karyanya itu. Jadi disitulah ada proses juga berpikir sebelum membuat karya itu harus apa gitu. Dan yang orang-orang tahu kan si dia untuk dianggap untuk di lagu cinta hanya hura-hura senang, tapi kalau kita balik ke beberapa ke belakang lagi beberapa album-album lawannya tuh dia juga banyak mengkritik ya oknum-oknum lah yang kita bilang ada judul Demi Kursi, ya itu udah jelas lah Demi Kursi nggak harus di pemerintahan nih, banyak hal di lingkup hal kecil kita ini juga banyak terjadi lah kayak gitu. Sama seperti halnya saya membuat apa namanya yang ada fake solidaritas tuh yang koruptor atau apa, sebenarnya itu bukan untuk menyindir koruptor atau apa gitu, cuman kan koruptor yang tanda kutip yang besar lah istilahnya yang dilihat orang tuh kayak pejabat pemerintah gitu, tapi sebenarnya bukan gitu. Di kita kan bisa juga tuh korupsi waktu itu hal yang apa ya dialami setiap orang gitu ya, cuma kadang kita juga nggak bisa nyalahin orang gitu, maksudnya nyalahin orang wah kamu perlu ngambil cakupan luasnya nih. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi itu banyak kok terjadi di lingkup-lingkup kita gitu. Nah dan di fase-fase Om Sip membuat Demi Kursi dan lain sebagainya, kritikan itu apa sih yang Om Sip rasakan waktu itu gitu maksudnya? Kenapa akhirnya tercipta lagu itu gitu? Nah. Dan kenapa sekarang tiba-tiba kok seolah-olah berubah gitu? Nah, jadi itu kan kebanyakan sebenarnya awalnya waktu pas nge-band aja ya lagu yang kayak begitu. Cuman karena saya solo, jadi saya nggak terlalu banyak lagi tentang lagu-lagu yang seperti itu ya, karena saya juga tidak mengalami itu. Jadi kayak kebanyakan karya saya itu ya misalnya lagu cinta tanda
berarti cinta yang bercinta gitu kan. Cinta Lebih luas, ya. lebih ini lagi lebih apa istilahnya? Umum. Bukan cinta yang apa tapi bercinta kan tanda petik itu. Lebih ini jadi apa yang saya alami. Jadi ketika orang misalnya dia tidak begitu suka dengan karya dia, ya nggak apa-apa karena saya hanya mengeluarkan apa yang saya alami atau saya rasain gitu aja gitu. Tapi justru mereka malah menyukai karena mereka merasa ada di punya posisi di lagu itu yang membuat mereka wih kok banget nih itu apa gitu. Nah kalau kayak Demi Kursi itu kan bukan Demi Kursi itu artinya bukan hanya sebatas artinya ada sesuatu yang diinginkan gitu. Tapi kekuasaan atau apa itu kalau di lingkup pemerintahan, tapi kalau di lingkup yang lebih kecil lagi gimana? Ya jadi ada sesuatu yang apa yang diinginkan ada maunya lah gitu. Misalnya Kepentingan ada ya intinya kepentingan gitu. Karena memang ya apapun itu sebenarnya kita kan tidak bisa lepas dari yang namanya kepentingan kan. Pasti ada. Cuma kan cara-caranya kan macam-macam orang. Ada yang hanya sekedar begini, habis itu hilang. Tapi kan ada yang memang kepentingan ya memang untuk jangka panjang, untuk hal-hal yang sifatnya sama-sama menguntungkan. Ya, setiap orang punya kepentingan yang masing-masing. Orang pasti punya ya. Ya cuman itu sih teman-teman apa di sini kita tidak berusaha mengotak-ngotakan atau berbicara mengenai apapun, itu cuma saya pribadi ya, saya membuat ini cuma pengen aja gitu ngobrol, ya nongkrong ngerokok, minum, nongkrong di kamerain lah istilahnya gitu. Mau buat apa ya kayak arsip saya lah dan teman-teman musisi yang dekat lah. Ini episode pertama ya? Ini episode pertama nih Om. Cuma saya pengen ngarsipin itu aja sih Om. Nah, kenang-kenangan tuh. Kalau saya bertanya episode pertama nih Sinzia nih, gimana ya alasannya? Ya alasannya karena apa ya? Kedekatan mungkin ya Om ya. Ya banyak juga saya juga punya kedekatan dengan banyak orang gitu. Cuman kenapa nggak tahu kenapa ya, walaupun kadang-kadang berapa bulan kita kadang nggak ketemu. Tapi tiba-tiba ketemu, tapi ngobrol ya udah nyambung aja, nyaman aja gitu, nggak ada yang kayak gimana, udah senang gitu aja. WhatsApp kan sampai tahu aja. Iya kan, ya kan walaupun kadang kita secara fisik mungkin jarang ketemu atau apa gitu, tapi di media dan banyak lah kita hampir interaksi setiap hari. Kedekatan sih itu, dan apa ya? Saya ini bukan menjilat atau bagaimana, tapi jujur saya banyak belajar dari Sinzia kan. Jujur aja, saya banyak belajar. Ini di luar musik ya, di luar musik. Ya mungkin yang buka pintu musik mungkin yang akhirnya mengenalkan saya, akhirnya bisa ngobrol panjang lebar lah mengenai kehidupan dan lain sebagainya. Itu sih kalau menurut saya. Dan apa ya, yang lebih memungkinkan apa untuk diajak ngobrol karena ada beberapa kesamaan lah di kita dalam tongkrongan yang mungkin kayaknya seru-seru aja sih untuk direkam beberapa tahun kemudian dilihat gitu, jadi cerita. Karena kebetulan saya tuh orangnya suka audiovisual, jadi ya nggak harus bagus-bagus, sebenarnya yang penting rekam jejak tuh ada lah gitu. Ada peristiwa yang diabadikan ya. Iya. Momen-momen. Belum tentu nih berapa tahun ke depannya kita bisa ngobrol kayak gini gitu. Mungkin keresahan masing-masing dari kita juga berbeda gitu, waktu dan lain sebagainya. Dan bisa jadi kita akan tertawa dengan apa yang telah lakukan. Iya, kita bisa aja mentertawakan nih rekaman yang sekarang itu nggak masalah sebenarnya, bebas-bebas aja. Yang jelas ya kita ngelakuin apa yang kita senangi gitu. Ya saya suka dengan hal ini, ya kenapa tidak saya kerjakan, itu aja sebenarnya. Apalagi ya saya mau ngobrolin, kita udah banyak ngobrol soalnya nih, dan nggak semua harus direkam juga nih. Apa ya? Ya kayaknya cukup segitu ya teman-teman. Sekali lagi Om Sid, Oke, terima kasih banyak sudah diundang di apa namanya? Ini CSM cerita seputar musik, programnya Taman Bermain Lapi. Keren CSM itu cerita Sinzia men. Oh iya maksud. Tepuk tangan dong kamu. Ada kita di studio Lapi di markasnya Lapi. Oh iya. Nih terakhir nih. Kan sekarang lagi banyak-banyaknya markanya event-event nih, event-event musik nih. Itu gimana nih menurut Om Sid? Apa itu berdampak kah untuk teman-teman musisi lain, atau apa ya, perkembangan musik di Lombok akan lebih gimana gitu? Jadi semangat lah teman-teman gitu, karena event-event ini, wah marak sekali nih hampir setiap minggu. Ya gini ya maksudnya.
ada yang pegiat pegiat acara ya, katakanlah entah itu EO atau promotor baru lah gitu, yang akhirnya membuat acara, membuat apa gitu ya. Kadang juga ya patut disayangkan bahwa mereka juga kan membuat sesuatu itu ya lebih kepada profit semata gitu kan. Walaupun sebenarnya ada juga yang memang peduli dengan musik, dengan iklim, dengan apa musik khususnya di Lombok, Lombok ini yang ingin membuat bagaimana supaya maju. Memang ya di situ juga ada yang memang hanya sekedar membuat ya sekedar euforia semata, bikin acara gini. Ya kadang juga satu sisi juga kita mikir ya harusnya ya memang kalau memang ingin memajukan musikan atau musisi di Lombok lah gitu. Bagaimana ada sesuatu yang boleh dibilang memiliki porsi yang sesuai lah ya, yang bisa membuat si musisi atau band itu merasa dia punya apa ya, semacam peranan. Ada ini lah ya di dalam musik. Tapi juga kan ada yang sekedar hanya bikin acara ya, hanya sekedar ikut-ikutan atau apa, sekedar euforia, besoknya hilang. Kan yang hal-hal seperti begitu kan sifatnya cuma sementara kan. Itu pun banyak menjamur. Sangat disayangkan sih sebenarnya. Kalau pergerakan bagus banget gitu. Ada kan kalau memang benar-benar serius, bukan hanya sekedar profit semata, itu kan bisa dalam jangka yang lebih panjang dampaknya. Tapi harusnya seperti begitu, mengangkat musisi yang di Lombok. Karena kan apalagi zaman sekarang yang era digital itu udah hampir sama sih sebenarnya. Tinggal bagaimana kitanya aja yang benar-benar konsisten ngelakuin apa yang kita senangin ya, salah satunya musik. Karena benar itu benar tuh, karena saya rasa kita kalau ngomongin kualitas kita nggak kalah kok sama di daerah-daerah manapun. Dan di Lombok tuh banyak sekali melahirkan musisi-musisi yang keren gitu, yang berbakat luar biasa gitu, banyak sekali. Nah cuma apa ya yang membuat kita itu akhirnya merasa seperti tenggelam gitu, tidak gimana ya. Kadang ada beberapa event atau apa yang men-treatment musisi dari sini tuh jauh sekali gitu, padahal sebenarnya kita sama aja gitu. Kalau ngomongin kualitas itu di Lombok nih banyak sekali nih musisi keren dari berbagai macam genre, ini semua kita punya gitu di sini. Ya mudah-mudahan lah event-event ke depan lebih melihat lah gitu teman-teman, terutama yang benar-benar berkarya ya. Karena yang juga banyak yang hanya sekedar band-band zombie yang kapan udah lama nggak aktif, tiba-tiba ya karena kata-kata ya tiba-tiba muncul. Mereka kan kalau mau fair ya harusnya kan bisa punya data lah ya. Ya, zaman riset bisa dilihat di media di mana nih band-band yang memang atau musisi yang memang benar-benar lagi giat-giatnya berkarya, harusnya diberikan tempat lah seperti itu. Ruang ya. Iya, diberikan ruang, ekspresi itu. diberikan ruang, hilangin R-nya juga. Ya seperti itulah ya teman-teman. Cuma sekali lagi mohon maaf ya, kita ada salah kata atau menyinggung apa, kita tidak bermaksud menyinggung siapapun gitu. Cuma hanya kita sebatas ngobrol saja. Terima kasih Setia Network sekali lagi. Terima kasih musik gue. Ini rockstar. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan bisa juga di-share. Bantu ekonomi kita ini miskin. Ini Monas nih, podcast Monas modal napas saja. Ini akan ditayang di mana nih? Ini akan tayang di YouTube channel Teman Bermain Laki. Oke, jangan lupa di subscribe. Ya bebas lah. Nonton lah ya. Artinya kita berbagi cerita. Ya, mungkin siapa tahu teman-teman yang di luar sana bisa jadi next, jadi kita bisa di kita sini ngobrol gitu. Santai-santai. Oke, semoga bisa ada manfaat. Ya semoga ya ambil yang semoga barokah, ambil yang baiknya aja ya. Kalau yang buruknya ya jangan ambil lah. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.